Adik-adik sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah bil khusus segenap pengurus Masjid Asy-Syuhada yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan, serta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin insyaallah. Saya tadi ke sini terburu-buru betul-betul kitab pula nih. Saya tak bahas metune mawon apa langsung tanya jawab nih. Buru-buru saya sampai lupa nggak bawa kitab ya. Langsung tanya jawab apa saya ngomong dulu? Pengantar wae. Nggih, Bun. Nggih, Bun, tak paling pengantar nggih. Barusan saya di Traweh itu dikasih tema tentang keutamaan memaafkan. Tentang keutamaan memaafkan. Jadi saya berangkat dari kejadian yang merupakan sababun nuzul surah An-Nur ayat 22. Jadi sababun nuzul surah An-Nur ayat 22. Jadi ceritanya nanti saya terangkan insya Allah. Jadi ceritanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu punya kerabat, sahabat juga, namanya Mastoh radhiyallahu anhu. Mastoh radhiyallahu anhu ini sahabat Nabi yang miskin. Kerabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang miskin. Hari-harinya itu kebutuhannya dipenuhi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hingga suatu saat rumah tangga Siti Aisyah radhiyallahu anha kena prahara fitnah itu. Yang populer dengan istilah hadisul ifki. Berita bohong tentang Siti Aisyah radhiyallahu anha berbuat yang enggak benar dengan seorang sahabat Nabi yang terpercaya. Maturnuwun jazakallahu khairan. Ini dihembuskan oleh orang-orang munafik, didukung oleh orang-orang Yahudi. Jadi masif sekali berita bohong tentang Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Mastoh itu radhiyallahu an, kerabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang hari-hari ekonominya dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ini, alih-alih membela keluarganya Abu Bakar, terbawa arus beliau. Terbawa arus ikut-ikutan menfitnah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sekarang kebayang ya, ada orang yang ekonominya tiap hari jenengan bantu. Pas satu saat keluarga jenengan punya masalah dengan orang lain, dia bukannya bela jenengan tapi bela musuh jenengan. Gimana kira-kira perasaan jenengan? Wah, ngamuk nggih. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai manusia biasa dan sepatutnya sebagai manusia biasa beliau marah. Kebayang orang yang ekonominya kita bantu, suatu saat dia malah menikam kita. Ngeblok ke musuh, nyerang kita, coba. Abu Bakar marah itu. Dan sepatutnya beliau marah ketika itu putrinya difitnah. Apa sumpah beliau? Beliau bersumpah, demi Allah, saya tidak akan maafkan Mastoh dan saya tidak akan bantu Mastoh lagi. Itu sumpahnya Abu Bakar itu.
Dan ini marah yang wajar. Secara sunnatullah ini marah yang wajar. Siapa orang yang nggak kecewa? Orang yang selama ini dibantu, alih-alih kok mendukung dia, kok malah ngeblok ke musuh. Jelongkrokno putrinya. Dan siapa seorang ayah yang tidak marah kalau putrinya difitnah? Tapi Allah ingin Abu Bakar lebih baik lagi. Allah cinta banget kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, makanya Allah tegur dengan teguran yang lembut supaya Abu Bakar lebih baik lagi. Kata Allah dalam ayat ini, An-Nur ayat 22 itu, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan dalam mereka memaafkan dan berlapang dada, apakah kalian tidak suka bahwa Allah mengampuni kalian dengan memaafkan itu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saya ulang ya, sebenarnya tindakan Abu Bakar itu sudah benar sebagai manusia pada umumnya. Tapi sebagai kekasih Allah, Allah maunya kekasihnya lebih baik lagi. Sehingga dalam Islam itu ada istilah namanya hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Bagi orang kebanyakan mungkin baik, tapi bagi orang-orang yang dekat dengan Allah itu dianggap tidak baik. Jadi Allah maunya lebih baik lagi. Dalam hal ini Allah perintahkan Abu Bakar untuk membatalkan sumpahnya. Dan Allah perintahkan Abu Bakar untuk memaafkan dan berlapang dada kepada saudaranya yang bernama Masto itu. Abu Bakar yang bergelar As-Siddiq radhiyallahu an, nggak pakai cincong, dibatalkan sumpahnya. Beliau bayar denda sumpahnya itu. Jadi kalau kita sumpah dengan sumpah yang nggak benar, itu harus dibatalkan sumpahnya. Dan sumpah itu kalau dibatalkan tetap harus dibayar dendanya. Dan dendanya sumpah itu diatur dalam surah Al-Maidah ayat 89. Itu sama dengan denda nadar. Jadi denda nadar dan denda sumpah sama. Yang pertama memberi makan 10 orang miskin. Atau memberi baju mereka. Atau memerdekakan budak. Atau puasa 3 hari tidak harus berturut-turut. Itu namanya puasa kafarat, denda. Abu Bakar membatalkan sumpahnya dan beliau memaafkan saudaranya yang bernama Masto itu dan beliau tetap membantu Masto. Kira-kira kalau menurut jenengan ini enteng apa berat ini? Berat. Tapi itulah silaturahim. Dalam Sahih Bukhari Nabi bersabda, "Kamakal, bukanlah menyambung rahim itu membalas kunjungan atau hadiah, tapi memperbaiki hubungan dengan orang yang merusak hubungan dengan kita." Dan saya ulang, ini nggak gampang. Ini sulit pakai dal. Tapi Abu Bakar melakukan itu. Radhiyallahu an. Karena memang ring satu itu, kerabat terutama maksud saya, yang punya nilai rahim kalau kita sambung, itu setan pasti menghalang-halangi sekuat tenaga karena potensi rahmat Allah besar di situ. Sehingga saya mungkin pernah cerita di sini, saya punya jamaah, saat itu saya kajian di Kemang Pratama. Beliau nanya sama saya, "Ustadz, saya punya om. Om saya itu miskin, Ustadz. Kalau saya bantu, alih-alih terima kasih, saya malah dicela, Ustadz." Kata om saya, "Halah, cuma segitu." Gitu. Saat kita tambah Ustadz bantuannya ke om saya itu, masih dicela juga Ustadz. Alah, cuma segitu gitu. Suatu saat saya main ke rumahnya Ustadz. Furniturnya pada jelek semua, kita ganti yang baru Ustadz. Masih ngomongnya, alah cuma segitu. Pokoknya keponakannya ini nggak dianggap kebaikannya. Kata dia nanya ke saya gini, ini real pertanyaannya. Boleh nggak Ustadz?
saya tidak bantu paman saya lagi. Dia nanya gitu. Saya jawab boleh, saya bilang. Saya jawab boleh. Karena di dalam muamalah, keponakan ke paman itu nggak wajib. Beda anak ke orang tua ya. Beda kalau keponakan ke bibi dari ibu, itu beda. Karena ada hadis khusus untuk bibi dari ibu, al-khalatu tanzilum manzilatal Bibi dari ibu itu menduduki kedudukannya ibu. Jadi beda ya. Bedakan antara bibi dari bapak, bibi dari ibu. Itu ada hadis khusus kalau untuk bibi dari ibu. Tapi ini paman. Kalau paman nggak masuk dalam khalah. Dalam konteks fikih, namanya bukan nafkah hubungan keponakan dengan paman itu. Namanya tabarruk. Tabarruk itu semacam sedekah tapi diutamakan gitu ya. Tapi tidak sampai diwajibkan. Nah, saya bilang boleh tidak apa-apa, nggak bantu paman sampean tidak apa-apa. Tapi saya teruskan, tapi itu tidak lebih baik. Dia nanya ke saya terus, yang lebih baik bagaimana Ustadz? Yang lebih baik maafkan beliau, tetap bantu beliau. Sulit Ustadz, saya ngomong gampang itu siapa? Saya bilang gitu. Yang ngomong gampang itu siapa? Saya bilang gitu. Saat itu saya ngomong, bahkan saya pun belum tentu mampu, saya bilang gitu. Ini maksudnya biar dia ada tenaga untuk mampu gitu. Artinya kita semua berjuang gitu. Begitu itu memang enak ngomongnya aja kok. Prakteknya kadang apa? Sulit pakai dal itu. Allahu Akbar. Ya begitulah kira-kira. Ada aja tantangan. Termasuk Abu Bakar tantangannya berat juga beliau saat itu. Allah. Belum lagi kalau kita diuji punya saudara yang punya penyakit muales itu. Saya punya jamaah, beliau ini diuji oleh Allah punya adik laki-laki terjangkit penyakit muales itu. Akhirnya kata kakak-kakaknya, suruh nikah. Siapa tahu nanti kalau nikah dia semangat kerja. Akhirnya suruh nikah. Ternyata masih malas juga. Suruh punya anak. Siapa tahu kalau punya anak nanti semangat kerja. Ternyata punya anak masih malas aja. Akhirnya kakak-kakaknya sepakat. Udah, tiap bulan kita bantu deh. Patungan kakak-kakaknya, patungan bantu adiknya yang laki-laki ini. Suatu saat yang jamaah saya itu, dia bilang sama adiknya, aku bulan ini gak bantu dulu ya, aku lagi ada perlu. Kan biasa orang kan kadang ada perluan ya. Bulan ini aku gak bantu dulu, aku ada perlu. Waduh, sama adiknya yang laki-laki itu, kakaknya ini dua etrek. Habis semua kebaikannya selama ini dijelek-jelekin kakaknya itu. Hanya gara-gara izin bulan itu gak bantu. Padahal selama ini dibantu terus. Itu yang kalau dalam pepatah kita kemarau setahun habis oleh hujan sehari itu loh. Ya Allah, bertahun-tahun dibantu sama kakaknya izin bulan ini nggak mau bantu karena ada keperluan, habis kakaknya dihina-hina. Wetre-etre ente-entean ya. Entek ngamek kurang balik. Wah, coba gimana coba itu. Berdedek ngomong berdedek niku. Tapi beliau bantu aja lah. Merem. Nah, begini-beginian saya ulang, enak ngomongnya, kadang prakteknya tidak. Belum yang berhadapan dengan orang tua. Saya punya jamaah juga, punya ibu. Beliau ini berbakti banget sama ibunya. Tapi di mata ibunya, sang anak ini salah terus. Salah terus pokoknya. Sampai istrinya itu merasa kasihan sama suaminya ini. Yang notabene adalah anak dari ibunya itu kan. Wong ibunya itu kalau minta uang sama anaknya yang laki-laki itu, anaknya itu ngeluarin dompet. Silakan mama ambil sendiri. Ya dia keluar dompetnya karena yang banyak bukan di dompet uangnya, di ATM kan. Kalau ibunya minta baju, bukan dibelikan 1, dibelikan 10 daster. Pokoknya anak ini dermawan anak ini. Tapi di mata ibunya salah aja. Nah ini kalau anak ini nggak kuat, bisa ngomong gini, udah nggak usah gantung mama nggak asik. Tapi kalau anak yang berbakti, terserah mau mama ngomong apa, sakarmu, penting saya urusannya dengan Allah, berbakti aja. Pasti ada yang ngalami, gitu. Anak sing berbakti malah gak dianggap, sing rodok ndablek malah disayang, ya wonten. Di sini nggak ada tempat lain. Itu tantangan itu. Nah itulah kalau perihal silaturahim. Nah, saya ulang, ini terjadi pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu.
Maka kata Allah, mbok ya memaafkan dan berlapang dada. Tidak suka kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan. Jadi kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Itu rumus itu. Karena dalam Islam itu ada rumus, al-jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan yang serupa. Itu dalam Islam itu, rumus itu. Tidak ada kebaikan kecuali balasannya kebaikan yang serupa. Kalau di hadis malah kali 10 kan? Wa jazau hasanatin hasanatun wa asyru amsalihah. Itu rumus dalam Islam. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa kali 10. Maka kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Itu rumus. Itu rumus itu. Saya pernah baca di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di bab tentang keutamaan memaafkan. Di Riyadhus Shalihin itu ada. Jadi di Riyadhus Shalihin itu ada riwayat seseorang yang memaafkan saudaranya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, dia maafkan saudaranya, padahal akulah yang maha pemaaf, kata Allah. Maka aku ampuni juga dia. Jadi kalau kita memaafkan saudara kita, itu Allah maafkan kita. Kalau bahasa hadis qudsinya itu, kata Allah, dia maafkan saudaranya, padahal akulah yang maha pemaaf, kata Allah. Maka aku maafkan juga dia. Walaupun dalam Islam, seseorang ketika dizalimi, itu dia punya dua hak. Seseorang ketika dizalimi, dia punya dua hak. Hak pertama, hak membalas. Hak yang kedua adalah hak memaafkan. Jadi pertama, hak apa? Membalas. Yang kedua, haknya hak memaafkan. Kalau membalas itu ada dalam firman Allah di surah An-Nisa ayat 148 itu. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man dhulim. Wa kanallahu sami'an alima. Allah tidak menyukai ucapan yang kasar yang diucapkan secara terang-terangan atau ucapan yang buruk yang diucapkan secara terang-terangan. Kecuali dari orang yang dizalimi. Jadi orang kalau dizalimi, dia berhak ngomong kasar, jelek itu dia punya hak. Maksudnya dia punya hak untuk membalas. Cuman kalau membalas, tidak boleh lebih. Harus pas, maksimal harus pas. Kurang boleh, pas itu maksimal harusnya. Lebih bahaya, nanti kita kena hisap kalau lebih. Contoh, ada orang ngatain kita, monyet lo. Kalau mau balas harus sama, lo juga monyet, nah, sama, imbang. Kosong-kosong jadinya. Kalau kita balasnya lebih, kita yang dosa, kita kena hisap nanti. Monyet lo mbahnya monyet, itu kelebihan mbahnya itu. Mbahnya monyet itu kelebihan mbahnya, itu kena hisap kita itu. Jadi kalau mau balas silahkan. Tapi kalau mau memaafkan, itu lebih baik. Dan itu surplus, membuat kita surplus. Ustadz, boleh nggak kalau kita ngomong gini? Saya akan tuntut nanti dia di akhirat. Kan banyak orang gitu. Nanti kita akan ketemu di pengadilan akhirat. Saya tuntut nanti di akhirat. Boleh nggak ngomong gitu? Boleh, enggak apa-apa. Silahkan, enggak apa-apa. Cuman ini saran saya aja sih ya. Ini saran saya aja. Kalau memang kita mengambil keputusan untuk dituntut nanti di akhirat, tolong dipertimbangkan kembali aja sih. Ngerinya, nanti di mahkamah Allah malah kita yang kena batunya itu. Oh bisa gitu Ustadz, ini rumus ya. Tidak usah ngomong di mahkamah akhirat. Di mahkamah dunia saja, berapa banyak orang yang merasa dizalimi padahal dia yang zalim. Contoh kasus. Alhamdulillah, Masya Allah, saya itu nggak sekali ya diundang orang ke rumahnya terkait konflik suami istri. Berantem suami istri itu. Dan tidak sekali itu saya. Saya didatangkan ke rumahnya. Ada yang suaminya yang undang saya, ada yang istrinya yang undang saya. Kasus suami istri kan kalau yang cerita cuma satu kan nggak imbang, ya? Nggak imbang itu. Pertama orang Rawamangun itu. Suami yang cerita, oh saya bilang, gini Pak, saya maunya Bapak sama istri ketemu sama saya juga.
Kalau bapak doang yang cerita nggak imbang ini, saya bilang gitu. Akhirnya saya diundang ke rumahnya, kumpul ada suami, ada istrinya, plus keluarga istrinya. Terus saya suruh bicara semua udah, istrinya saya suruh bicara, suami saya suruh bicara. Saya timbang pakai hak dan kewajiban. Saya timbang pakai hak dan kewajiban suami istri. Timbangannya itu pokoknya. Karena kalau ngomong perasaan semua merasa. Sekarang pakai hukum, pakai pendekatan hak dan kewajiban. Begitu saya timbang, saya ngomong sama bapak itu, Pak, saya mohon maaf ya, mungkin bapak salah ngundang orang. Mungkin beliau ngundang saya tujuan supaya saya bela beliau gitu ya. Ternyata setelah saya timbang pakai hak dan kewajiban, mohon maaf, yang salah bapak, bukan istri bapak. Coba, awalnya dia merasa dia yang didolimi, didurhakai oleh istrinya. Tapi ternyata setelah ditimbang pakai hak dan kewajiban, si suami yang ternyata ada unsur dolimi juga kepada istrinya. Pernah juga di daerah Bekasi Timur. Yang ini kalau ini istrinya yang ngundang saya. Dia cerita tentang suaminya, konfliknya dengan mertuanya dan dengan besan iparnya. Saya bilang kalau ibu aja yang cerita nggak imbang ini, suami mesti cerita juga. Akhirnya saya diundang ke rumahnya. Ada suaminya, ada dia, ada mertuanya, ada mertua suaminya maksudnya, ibunya si ibu ini. Saya suruh bicara semua aja udah. Saya timbang pakai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban suami, istri, orang tua, menantu, saya timbang semua. Terus saya ngomong sama ibu itu. Sampai si suaminya depan saya ngomong ini, hanya satu yang belum aku lakukan kepada kamu. Aku belum pernah nonjok kamu mah itu depan saya itu. Saya bilang sama istrinya gini, Bu, saya mohon maaf, Ibu mungkin salah ngundang orang, saya bilang gitu. Ibu mungkin ngundang saya kan tujuannya mungkin saya bisa belain beliau. Setelah saya timbang pakai hak dan kewajiban dalam agama ini, saya mohon maaf, Ibu yang salah dalam hal ini. Itu enggak sekali saya begitu itu. Ini baru di mahkamah manusia. Belum di mahkamah Allah. Berapa banyak orang yang mungkin merasa terdolimi, padahal dia yang dolim. Makanya daripada ngomong saya tuntut di akhir, mending dimaafkan aja lah. Karena dengan dimaafkan risikonya lebih ringan sebenarnya. Karena pertama dengan kita memaafkan kita diampuni oleh Allah. Dan dengan kita memaafkan, insya Allah urusan kita di akhirat lebih mudah daripada kalau kita tidak memaafkan. Itu seperti itu. Apalagi kita sebagai suami, Pak. Kita sebagai suami ini harus jadi suami yang pemaaf. Karena kalau kita pemaaf bagi istri, kita gampang ridho kepada istri, itu istri potensial masuk surga, Pak. Kalau kita pemaaf bagi istri, kita gampang ridho kepada istri, istri potensial masuk surga, Pak. Kalau istri masuk surga, potensial ngajak kita masuk surga, Pak. Hadisnya hadis Sahih riwayat Ibnu Majah. Ketika ahli surga masuk surga, ya Allah, mana teman saya yang dulu salat bareng sama saya? Mana dulu teman saya yang puasa bareng sama saya? Ternyata yang ditanyakan itu masuk neraka, Pak. Kata Allah, jemput dia, ajak bareng masuk surga. Hadis Sahih riwayat Ibnu Majah, hadis kursi itu. Kalau teman saja dicari, masa suami nggak dicari, Pak? Paham nggak? Kan tidak maulah dia tengah-tengah sendirian surga kan mesti oleh jodoh toh. Dan semua dipasangkan oleh Allah memang. Dan tidak mungkin suami nggak dicari, Pak. Makanya maafkan istri, mudahlah ridho kepada istri. Jangan sampai jadi suami yang suka ngancam istri, Pak. Aku gak ridho mah, aku gak ridho. Dunia akhirat gak ridho sama kamu aku mah. Kalau suami gak ridho kepada istri, potensial istri masuk neraka, Pak. Kalau suami sulit memaafkan istri, kalau suami tidak gampang ridho kepada istri, apalagi ngancem, aku dunia akhirat gak ridho sama kamu mah, maka potensial istri masuk neraka, Pak. Kalau istri masuk neraka, masuk sendiri, mending, Pak. Masalahnya menurut Al-Quran, istri itu ada potensi ngajak suami masuk neraka juga, Pak. Itu repotnya, Pak. Ini yang gak enak. Ngomong ada ayatnya, Ustadz. Al-Ahzab, ayat 66, 67, 68.
Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikkan dalam api neraka. Yaquluna, mereka berkata, ya laitana, aduh, ata'nallaha wa ata'nar rasulah. Andaikan aku dulu taat kepada Allah dan Rasulnya, tentu aku tidak masuk neraka begini. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna, sungguhnya kami masuk neraka ini gara-gara ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Gara-gara kami mentaati pemimpin kami dan orang-orang besar di antara kami, maka mereka menyesatkan jalan kami. Pemimpin dalam arti luas, gubernur, wali kota. Dalam arti sempit siapa pemimpinnya? Istri, suami. Maka kalau suaminya nggak ridho, istri potensi masuk neraka, ngerinya istri nuntut ini, Pak. Saya masuk neraka ini gara-gara suami saya. Apa tuntutan istrinya, Pak? Rabbana atihim di'faini minal adabi wal anhum la'nan kabiro. Wahai Tuhan kami, berikanlah pada pemimpin kami 2 kali lipat siksa yang kami rasakan. Dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Ini yang kata para ulama, yang harusnya suami masuk surga nggak jadi gara-gara istrinya nuntut dia masuk neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka jadilah suami yang pemaaf. Nggih. Jadilah suami yang gampang ridho. Jadilah orang tua yang pemaaf. Jadilah orang tua yang gampang ridho. Jangan suka ngancem. Oh, aku gak ridho loh, Ma. Ruwet itu urusannya. Tuh, ya. Memaafkan di dalam Islam itu bukan berarti meniadakan hukuman. Kita bisa tetap memaafkan dengan sambil menghukum. Dalam konteks, kalau dalam Islam ada namanya takzir. Maaf, contoh misalnya. Ada anak, kita kasih amanah uang untuk bayar iuran di sekolah atau di TPQ. Begitu kita tanya, kok kata Pak Ustadz belum bayar, Dek? Kemana uangnya? Dia mau buat jajan. Nah, khianat berarti kan? Oke, Mama maafkan, tapi cuci piring. Mama maafkan, harus tobat ini. Ayo, setoran surah apa? Supaya dia punya efek jerah. Karena mendiamkan kenakalan anak itu sama dengan kita rela dia nakal sampai hari tuanya. Kita maafkan anak kita, tapi tetap kita hukum sebagai bentuk belajar tanggung jawab. Supaya dia belajar bertanggung jawab, namanya takzir namanya. Supaya punya dampak jerah, efek jerah. Yang kedua, atau ada orang datang ke jenengan, bilang, Pak Fuad, maaf ya, kemarin kita kerjasama, uangnya tak kemplang, saya bawa lari. Sekarang saya datang minta maaf, Pak. Oh iya, dimaafkan, Pak, tapi tetap balikin uangnya itu. Oh, misalnya itu namanya memaafkan, tapi tetap uang harus kembali. Itu uang saya kok itu misalnya. Kalau maaf gampang, maaf, uang tetap harus kembali. Itu boleh, tidak ada masalah. Termasuk orang boleh memaafkan walaupun tidak bisa melupakan. Karena sering orang nanya, Ustadz, bisa sih kita memaafkan, tapi kita tidak bisa melupakan perbuatan dia kepada kita. Maka saya jawab, Anda sanggup memaafkan itu syar'i. Anda tidak sanggup melupakan itu soal memori. Ada dalilnya, Ustadz? Ada dalilnya. Mana? Ketika Wahsy masuk Islam. Ketika Wahsy masuk Islam, apa pesan Nabi? Tolong Wahsy jangan sering-sering depan saya. Apakah Nabi dendam kepada Wahsy? Tidak mungkin. Tidak mungkin hati Nabi dendam. Tidak mungkin, tidak mungkin. Apakah Wahsy tidak dimaafkan? Sudah dimaafkan oleh Allah. Hadis Sahih Muslim nomor 121. Dengan masuk Islam, semua dosanya semasa kafir habis. Sudah Allah maafkan Wahsy. Dan Nabi pasti sudah maafkan Wahsy. Lihat alasan Nabi apa? Kalau aku melihat Wahsy, aku ingat pamanku Hamzah. Nabi nggak bisa melupakan. Nabi sudah maafkan, tapi nggak bisa melupakan. Kenapa? Karena Nabi itu ingatannya kuat. Nabi itu. Ya kayak para santri itu loh. Para santri itu kalau putus cinta itu susah move on. Kenapa? Karena para santri itu diajari menghafalkan, bukan melupakan. Nah, jadi singkat kata, tingkat cerita, bisa kita memaafkan walaupun tidak bisa melupakan.
Tidak ada masalah. Itu seperti itu. Jadi singkat kata, singkat cerita, perihal memaafkan ini dihitung dari manapun, itu adalah tindakan yang sangat utama yang akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada kejadian menarik. Saat itu saya ngaji dalam kitab Sahih Bukhari, ketika fitnah yang mendera Siti Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin begitu kuatnya sampai-sampai dengan izin Allah suaminya yang Nabi dan Rasul yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nggak bisa membela istrinya. Sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu tidak bisa membela putrinya. Padahal ini keluarga multimiliarder. Sekelas Nabi dan Rasul yang berbasis langit kekuatannya, sekelas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang kemuliaannya sundul langit dan sundul bumi, itu nggak sanggup bela putrinya. Nabi nggak sanggup bela istrinya. Apa perkataan Siti Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari itu seingat saya? Kalau kalian berdua tidak bisa membela saya, berarti Allah langsung yang akan membela saya. Okamakal. Kalau Anda berdua tidak bisa membela saya, berarti Allah langsung yang akan membela saya. Dan betul Allah bela langsung dengan turun surah An-Nur itu. Surah An-Nur yang ayat belasan itu banyak bercerita tentang pembelaan Allah terhadap Siti Aisyah radhiyallahu anha. Betapa Allah cinta kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Itu diantaranya. Nah itu perkataan Siti Aisyah itu dipakai perkataan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, jika kalian tidak mendapati di bumi seorang pun yang menolong kalian, maka yakinlah Allah langsung yang akan menolong kalian. Kata Imam Syafi'i itu gitu, jika kalian tidak mendapati seorang pun di muka bumi ini yang menolong kalian, maka yakinlah Allah langsung yang akan menolong kalian. Tapi dengan catatan, amalan kita memang amalan yang pantas mendapat pertolongan Allah. Non saya pernah nggak jenengan ngeten nggih? Orang pas butuh kita ada. Pas kita butuh orang nggak ada. Pernah ngalami nggak? Sering. Itu sama Allah jangan baper ya. Terus Allah gimana sih saya udah banyak nolong orang kok aja gitu. Pokoknya kalau pas jangan butuh uang kok gak ada uang. Padahal kita selama ini banyak bantu orang. Langsung baik sangka sama Allah. Saya yakin insya Allah Allah langsung yang akan nolong saya. Udah gitu aja. Yakin aja udah. Tapi harus jujur bahwa kita memang perbuatannya patut untuk ditolong oleh Allah. Nah kalau perbuatan kita nggak patut ditolong. Misalnya selama ini judes, sombong, poli, pakai dal. Kalau ngomong sering nyelekit sama orang misalnya, angkuhnya nggak ketulungan, terus nggak ada yang nolong, terus GR, Allah langsung mau nolong saya. Oh, jadi harus terkonfirmasi amalan kita memang cocok untuk ditolong oleh Allah. Kalau nggak cocok, jangan coba-coba kegeeran ditolong oleh Allah. Nah itu, ini diantara sekelumit sababun nuzul surah An-Nur ayat 22. Pun sudah saya panasi, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh, monggo silakan. Ampun tadi terburu-buru nggak bawa kitab ini saya. Qaddarallah masyafa'al. Oke, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau menanyakan tentang masalah di masjid nih Ustadz. Jadi apa namanya kalau hari Jumat itu orang yang tiba-tiba datang tuh banyak Ustadz ya Syuhada. Ada musafir, ada orang yang pengen dagang nggak punya modal, ada yang benar-benar mau berobat. Nah awalnya kan memang karena masjid memang tempat untuk bisa membantu orang, satu dua bisa kita tolong Ustaz. Tapi ternyata kayaknya pertolongan masjid itu mereka jadi tambah banyak Ustaz. Nah syaratnya di masjid kan kalau kita membantu orang punya KTP, nanti KTP tadi difotokopi sebagai syarat pertanggungjawaban untuk pelaporan gitu. Nah malahan sekarang langsung menyerahkan KTP ini Pak, saya minta tolong. Buktinya langsung diserahkan dulu KTP-nya gitu. Sekarang kami hanya buat kebijakan pakai kayak istilahnya hati Ustaz. Kadang-kadang kita juga nggak paham, tapi kalau orangnya
menurut kita kayaknya nggak pantas ya kita nggak bantu. Kalau memang ya kita bantu. Ternyata kebaikan itu disebarluaskan sama teman-temannya dan saya enggak, kalau Jumat itu jadi banyak banget orang minta-minta seperti itu. Nah akhirnya kan memang jadi sangat terbatas karena selain budget masjid juga Ustaz. Bahkan sebagian besar juga langsung ke rumah gitu, kalau nggak ketemu sini ke rumah kami. Dengan sering tidak kita berikannya bantuan tadi, sekarang terseleksi kayaknya benar-benar orang yang memang minta bantuan. Nah ini pertanyaannya ini kan kami takut Ustaz. Apakah keputusan ini benar apa tidak? Karena mungkin juga ada orang yang benar-benar kesulitan. Ada orang memang mungkin dalam tanda kutip memanfaatkan dan sebagainya. Nah ini sekarang memang jadi agak berkurang yang dalam tanda hal ini meminta-minta itu. Karena yang udah dalam sebulan 2 kali otomatis sama Pak Junedi langsung ketahuan mukanya tolak. Cuman itu yang saya takutin kalau kami salah memutuskan bahwa itu orang yang benar-benar tolong tuh bagaimana Ustaz ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aswada bukan satu-satunya. Ada masjid juga pengurusnya juga ngeluh itu. Ini masjid ini kayak Bapak ini ngeluhnya sama. Jadi Aswada bukan satu-satunya. Bisa jadi yang kesini kesana juga. Tapi enggak, Quran itu punya rumus, wanya wa ammasa ila falatanhar. Orang yang minta itu jangan dibentak. Yang repot itu kalau yang ditodong itu Ustadz, turun dari khutbah ditodong itu saya pernah. Ustadz habis khutbah, saya baru turun, belum keluar dari masjid, dihadang orang. Saya mau minta bantuan gitu. Ya kok ngerti Ustadz mari oleh amplop ya. Kalau saya nggak mau naruh suudon apapun, tapi waspadakan tetap harus. Saya tanya baik-baik aja. Mau buat apa Pak? Saya bilang itu. Mau pulang kampung Ustadz. Berapa biaya pulang kampungnya itu? Ternyata angkanya lebih mahal daripada amplop saya itu. Repot wong-wongnya. Akhirnya saya nggak bisa mengasih sebanyak itu karena kan saya nggak mungkin buka amplop depan DKM-nya kan nggak mungkin. Akhirnya saya kasih sekedar ini kalau buat untuk makan aja ada. Ternyata ya tadi ongkos pulang kampungnya itu saya ngalami itu. Ya, jadi termasuk masjid ngalami. Jadi rumusnya satu nih, pokoknya wa ammasa ila fala tanhar. Itu rumus Quran itu. Orang yang minta jangan dibentak. Karena kita tidak tahu dia termasuk orang yang betul-betul butuh atau pura-pura butuh. Itu rumus dasar dulu nih, jangan dibentak. Bahwa diverifikasi tidak ada masalah. Diverifikasi nggak ada masalah. Saya pernah saat seminar di Jakarta Selatan, itu pernah tahu ada sebuah masjid. Masjid itu menerbitkan sertifikat soleh. Jadi masjid itu menerbitkan sertifikat soleh. Jadi kalau sekitar masjid kan banyak pedagang-pedagang atau orang-orang sekitar masjid itu. Siapa yang rajin jamaah, rajin taklim, itu nanti oleh DKM dinilai. Kalau dianggap rajin, wis donok pre ini, saya ngoten nggih. Nanti dia dikasih sertifikat soleh sama masjid itu. Sertifikat soleh ini bisa dipakai untuk pinjam uang ke masjid. Saat itu masjid itu ada dana 50 juta saat itu. Per orang dikasih izin pinjam 500 sampai 600 ribu untuk nambah-nambah nyuntik-nyuntik modal. Tapi ini kejadian kira-kira 10-15 tahun yang lalu kira-kira. Saya masih jadi kontraktor itu, kontraktor masih ngontrak maksudnya ya. Itu tahun 2000 berapa ya? Masuk Harapan Indah itu 2010 saya. Sebelum itu berarti berapa Pak? 14 tahunan yang lalu nggih. Ya, berapa? 15 tahun yang lalu. Oh ya, lupa. 15 tahun yang lalu berarti. Itu kan segitu kan lumayan lah saat itu ya, segitu itu lumayan. Untuk nama-nama modal jual gorengan atau macam-macam. Itu oleh masjid, orang boleh pinjem ke masjid, pakai sertifikat soleh itu. Dengan janji 10 bulan kembali tanpa bunga pokoknya. Dan betul, begitu diizinkan minjem, 50 juta itu langsung ludes. Orang pinjem semua itu, ludes 50 juta itu. Dan dalam 10 bulan kembali semua. Kembali semua, 50 juta itu. Dalam waktu 10 bulan tuh.
Karena memang yang pinjam betul-betul orang yang memang rajin ke masjid memang. Iya. Jadi dinilai rupanya. Jadi mereka yang aktif jamaah, aktif apa namanya ngaji taklim itu disurvei oleh DKM dikasih sertifikat soleh namanya. Saat itu sertifikat soleh. Yang namanya nggak harus itulah apa gitu. Terus itu bisa dipakai jaminan untuk pinjam uang masjid tanpa bunga dengan perjanjian 10 bulan kembali uang itu. Itu saya ulang 50 juta langsung ludes. Langsung 10 bulan kembali lagi utuh 50 juta itu Mas. 10 bulan itu. Dengan izin Allah. Kenapa? Nggih bergulir gitu. Itu. Jadi buatan salah Pak menverifikasi, menseleksi, mensortir itu enggak. Yang penting jangan dibentak ngoten mawon. Jangan dibentak. Ya paling kita ngomong apa adanya Pak, mohon maaf kita belum bisa bantu yang Bapak gitu. Ya ngomong apa adanya enggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Dan saya ulang yang begitu tidak hanya syuhada. Jadi selain asyuhada juga ngalami. Oke. Saya ulang tadi jangan-jangan yang di sini ke sana juga jangan-jangan. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Yang lain silakan. Kalau ada, kalau nggak ada nanti jelas semua atau tidak jelas semua. Oke, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, saya merasa saya selama 10 tahun dijolimi oleh negara. Bagaimana saya harus membalasnya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab gini. Baik. Yang dolim negara apa pemerintahnya? Iya, kalau negara kan beda sama pemerintah. Di kita aja yang nggak jelas. Baik, saya mau terangkan dulu gini. Kayak gini. Saat kita di posisi dizolimi oleh siapapun, termasuk oleh sistem ya, oleh sistem termasuk misalnya. Yang patut kita syukuri adalah bersyukurlah pada Allah bahwa kita tidak pada posisi yang menzolimi. Tapi kita pada posisi yang dizolimi. Walaupun tetap kita berlindung pada Allah dari perbuatan menzolimi dan atau dizolimi. Jadi di antara doa Nabi itu adalah berlindung kepada Allah dari menzolimi dan atau dizolimi. Saat safar itu loh. Nabi berlindung kepada Allah dari an uzlima au uzlama. Ya Allah, aku berlindung padamu dari menzolimi dan atau dizolimi. Itu doa Nabi itu. Nah, namun kalau harus memilih, maka berada di posisi dizolimi itu lebih aman. Saya tidak mengatakan lebih baik, tapi lebih aman daripada kalau kita berbuat zolim. Maka kalau Bapak merasa bahwa Bapak dizolimi oleh sistem yang tidak sehat, maka manfaatkan kondisi itu untuk Bapak berbuat kebaikan, berdoa kebaikan, berharap kebaikan. Karena doanya orang yang terzolimi itu tidak ada penghalang antara dia dengan Tuhannya. Sehingga Nabi bersabda, wa iyyaka wa da'watul mazlum, kama qala, takutlah kamu pada doanya orang yang terzalimi karena antara dia dengan Tuhan itu tidak ada penghalang walaupun dia kafir. Makanya harus hati-hati. Jangan sampai kita ini menzalimi. Dan kalau kita berada di pihak yang dizalimi, manfaatkan untuk berdoa yang baik-baik. Termasuk kalau bahasanya Nabi, tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau menolong yang dizalimi kami paham. Kalau menolong yang menzalimi bagaimana? Kata Nabi, cegah kezalimannya. Maka doakan mereka yang berbuat zalim itu diberi hidayah oleh Allah, dihentikan kezalimannya. Jadi diberi hidayah oleh Allah, dihentikan kezalimannya. Nah, kalau nggak sadar juga, terserah Allah mau diapain kayak. Tapi pesan saya, jangan minta azab ya. Karena kalau kita minta azab, itu yang kena nggak cuma dia, Pak. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, kena semua. Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian pada bencana atau azab yang kalau turun tidak hanya mengenai orang yang zalim saja. Maka saya termasuk yang nggak setuju kalau kita mintakan azab untuk orang yang zalim itu,
dalam konteks di negara kita ya. Tapi mintakan dihentikan kezalimannya, soal bagaimana caranya terserah Allah. Atau minta dengan bahasa yang lebih ceto, hancurkan dia, binasakan dia, enggak apa-apa. Tapi jangan minta adab. Dan beda itu, minta adab dengan minta dihancurkan itu beda itu. Ya kalau minta adab, enggak apa-apa sih, teman tanggung risikonya gitu aja sih. Tanggung risikonya. Karena dia berdampak pasti itu, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, kena semua itu. Kalau saya sih ngeri minta adab itu. Tapi kalau minta kehancuran untuk mereka enggak apa-apa. Kayak yang di Palestina sekarang itu kan kita mintakan kehancuran untuk mereka, kemenangan untuk Palestina. Kita mohonkan agar mereka itu hentikan kezalimannya. Itu enggak apa-apa silakan. Tapi kalau minta adab, silakan tapi tanggung risikonya aja sih. Karena pasti berdampak itu, kanan kiri depan belakang kena semua itu. Wallahu alam bisawab. Mantan nggih? Oke, monggo Pak Irman Syah. Mas, monggo monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Ustadz ini ada tadi menarik Ustadz cerita tentang masjid yang memberikan istilahnya apa ya, santunan apa sumbangan gitu ya. Saya teringat dengan ceramah Pak Ustadz beberapa hari yang lalu tentang peranan masjid itu juga yang untuk kemakmuran masjid ya. Jadi untuk kemakmuran lingkungan sekitar gitu. Yang ingin saya tanyakan, apakah di situ ada peranan Baitul Mal di dalam masjid itu, sehingga pengelolaan dana yang katakanlah tadi contohnya 50 juta itu benar bisa digunakan untuk umat Islam sekitar, bisa memakmurkan, istilahnya mensejahterakan rakyat setempat, artinya kehidupan warga setempat gitu. Yeah. Jadi memang contoh Nabi itu gimana ya, kalau Nabi membangun masjid itu warganya itu dibuat sejahtera dulu gitu, dengan cara ya itu tadi, ini salah satunya tadi memberikan bantuan yang sifatnya produktif, yang tadinya jadi minta-minta jadi tidak minta-minta lagi, jadi dia bisa berusaha sendiri. Yang ingin saya tanyakan, sampai sejauh mana peranan zakat mal ini di setiap masjid? Apakah memang itu sumbernya dari zakat mal saja atau dari sumber-sumber lain itu Ustaz? Dan gimana caranya untuk bisa benar-benar zakat ini bisa dimanfaatkan oleh umat gitu? Terima kasih Ustaz. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berangkat dari sebuah hadis dulu ya. Ada sebuah hadis riwayat Al-Bukhari. Ada seorang sahabat Nabi namanya Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Beliau ini ahadul asyaratil masyhudi lahum bil jannah. Satu di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga semasa hidupnya. Beliau mengatakan salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman, kata beliau. Ada 3 hal yang siapapun berhasil menghimpun ketiganya maka sempurnalah imannya. Yang pertama, al-insafu min nafsih. Sanggup berlaku objektif, jujur pada diri sendiri. Yang kedua, wabadru salam lil alam, menebar salam ke seluruh alam. Harfiahnya, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Ustadz, kalau kita ucapin salam ternyata dia kafir, bagaimana? Qadiyat mengatakan, saya menyangka orang itu muslim, ternyata dia kafir, itu lebih saya sukai. Daripada saya nyangka orang itu kafir, ternyata dia muslim. Asal secara harfiah kita anggap dia muslim, udah Assalamualaikum, Assalamualaikum. Karena di antara tanda kiamat adalah salam hanya diucapkan kepada yang dia kenal saja. Atau yang sekelompok lah. Jadi kalau sekelompok, oh minna, minna, minna. Assalamualaikum, Assalamualaikum, minna, minna. Kalau beda kelompok, minhum, minhum. Golongan mereka, minna golongan kami, minhum golongan mereka. Kalau beda kelompok enggak ngucapin salam. Itu tanda kiamat itu. Jadi kalau sekelompok minna, beda kelompok minhum, dapat dana mingkem semua, itu ada. Itu guyonannya anak mahasiswa dulu itu. Wes, kan di mahasiswa kan begitu dulu ya.
Kalau sealiran minna minna, kalau beda minhum minhum. Begitu dapat kucuran dana, mingkem kabeh gitu. Ya sama dengan itu loh. Pro kontra soal amalia-amalia tertentu, kan banyak yang nggak sepakat kan. Ada ormas tertentu yang nggak sepakat soal amalan-amalan tertentu. Begitu dapat tambang langsung diam semua kan ada. Di tempat lain, di sini nggak ada tempat lain. Ya terus, jadi singkat kata singkat cerita, sampai mana tadi Pak? Oh yang ketiga, wal infaqu minal iqtari kata Ammar bin Yasir. Yaitu menginfakkan, berinfak di saat dia sendiri sempit. Kalau kita lapang berinfak itu biasa, tapi itu mulia tetap ya. Biasa tapi itu tetap mulia. Nah ini enggak. Saat sempit pun dia masih mau berbagi. Oh, ini menyempurnakan iman. Tapi saya baca dalam syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, wal infaqu minal iqtar itu di syarahnya gini. Wal infaqu minal iftiqar, gitu kalimatnya itu. Yaitu mendermakan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Jadi infak pendistribusian harta itu idealnya sesuai dengan kebutuhan orang yang kita bantu. Maksudnya kalau disederhanakan, bantuan itu sepatutnya lah yang menyempurnakan iman itu adalah yang produktif dan atau solutif. Itu yang menyempurnakan iman. Jadi bukan bantuan yang BLT, yang bantuan langsung telas itu. Yang konsumtif maksudnya. Kecuali zakatul fitri. Kalau zakatul fitri memang untuk yang sifatnya konsumtif. Tapi kalau zakatul mal itu sepatutnya produktif dan atau solutif. Apalagi hasil dagang kurban itu produktif solutif kalau bisa. Jadi tidak hanya langsung BLT langsung telas itu. Atau BLT bantuan langsung tewas juga ada. Nah, disitulah pentingnya ada baitul mal namanya. Jadi masjid pun bisa punya baitul mal, dana infak sodakoh, zakatul mal, atau yang apapun selain zakatul fitri ya, itu dihimpun di situ. Jadi misalnya Ramadan ini banyak yang bayar zakatul mal ke sini. Itu nggak harus habis di bulan Ramadan ini. Tapi bisa didistribusikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Datang orang ditanya, Bapak apa pekerjaannya? Jual gorengan, nggak punya modal. Berapa modalnya? Sekian-sekian. Kita kasih modal dari uang itu. Sekali kita bantu, kok masih bangkrut 2 kali. Kalau masih mau bantu lagi ya difikir 3 kali. Kalau dibantu 3 kali masih bangkrut, itu bahasa fikihnya orang yang safih itu. Safih itu nggak punya kecakapan untuk mengelola keuangan. Bahasa Jawanya nggak potongan soge. Yang model begini ini, udah santuni aja. Atau di Masjid Babu Tobat Kemang Pratama niku, dana Baitul Mal itu dipakai untuk pelatihan jahit menjahit. Fuqara masakin di kursus jahit menjahit. Begitu lulus dikasih mesin jahit, mesin obras. Mereka itu suruh usaha. Alhamdulillah dalam waktu 2 pekan mesin jahitnya habis dijual semua. Ini nyata di Kemang Pratama Babu Toba. Itu pernah ada program masyarakat fuqara masakin sekitar masjid di kursus jahit menjahit. Begitu lulus dikasih mesin jahit plus mesin obrasnya. Dalam waktu 2 pekan habis semua mesin jahitnya itu dijual. Rupanya wong-wong gak potongan soge ngono iku repot ya. Ada yang model gitu itu ada. Ya tapi namanya usaha nggih. Namanya juga usaha. Yang penting kita usaha. Nah, sebenarnya untuk produktif itu nggak harus mahal juga sebenarnya. Saya itu pernah ketemu dengan seseorang yang kerjaannya jadi tukang kebunnya sekolahan SD. Ada sekolah SD negeri, ada pak kebunnya nih loh. Saya ngobrol sama dia. Sampean berapa gajinya jadi pak kebun itu? Dia bilang 300.000. Sebulan 300.000, zaman sekarang loh itu. Saya tanya, loh cukup buat makan sebulan? Ya kalau 300 nggak cukup, cuman kita kan boleh jualan. Boleh jualan di sekolah itu. Oh ya Alhamdulillah.
Cuman masalahnya kayaknya nggak bisa jualan lagi. Loh kenapa? Liburnya sekolah terlalu lama, nggak punya modal. Liburnya terlalu lama, nggak punya modal. Saya tanya, berapa modal jualannya? 500.000. Saya kasih 500 itu. Qadarullah bisa usaha lagi buat makan setahunan. Bahkan lebih. Sampai sekarang masih eksis orangnya. Itu. Jadi kadang libur sekolah terlalu lama itu masalah juga bagi Pak Kebun itu. Itu. Jadi nggak harus mahal. 500.000 jadi usaha sudah. Jadi usaha. Kapan hari saya ketemu lagi dengan orang dari cabang Bungin, Pak. Saya nanya, usahanya apa? Nanam cabai. Cuman mau mulai benihnya ini nggak punya uang. Berapa benih cabainya satu itu? 300 rupiah. Butuh berapa? Sekian. Cuman kita kasih 300.000 sudah bisa nanam cabai, sudah pernah panen berkali-kali dia. Panen berkali-kali. Jadi kadang nggak harus mahal, asal kita ketemu sama orang yang tepat. Itu 300.000 sudah bisa nanam cabai dan sudah panen berkali-kali dia. Masya Allah. Difoto ke saya, dilaporkan ke saya. Bahkan saya pernah satu saat di daerah Cabang Bungin juga, pas saya main ke sana itu, satu saat daerah situ itu gagal panen ceritanya. Gara-gara salah obat. Jadi gabahnya merah. Petani tengkulak nggak mau beli, pedagang nggak mau beli. Akhirnya dibuat makan sendiri. Sementara mereka untuk nanam padi kan butuh modal. Saat ini saya tanya, butuh modal berapa untuk nanam lagi? 600.000 cuman. Butuh cuma 600.000. Akhirnya kita kasih modal untuk nanam lagi di daerah Cabang Bungin itu. Cuma 600.000. Selang berapa waktu saya udah lupa. Pokoknya dia nanam. Saya dapat kabar, yang saya bantu itu umroh. Saya tanya, loh kok bisa umroh? Ya apa ceritanya? Di sini Ustadz, kalau saya panen kita nabung, kita store ke yang punya travel itu, store gabah itu. Bisa umroh coba, suami istri lagi umroh, Masya Allah. Padahal kita bantu cuma 600.000 saat itu. Jadi umroh. Nah ini yang model-model cakap. Yang model cakap ini tidak apa-apa kita bantu terus itu. Maksudnya patut untuk kita tingkatkan bantuan kita untuk mereka yang cakap. Yang sih nggak cakap-cakap tadi itu yang repot itu. Ya itu. Nah atau dalam bentuk beasiswa sekolah bisa. Atau solutif pelunasan hutang itu termasuk. Pelunasan hutang itu jangan bayangkan hutang yang gede-gede. Jenengan pergi ke daerah perkampungan di daerah sekitar Harapan Indah ini. Ini insya Allah yang pernah miskin pasti tahu ini. Jenengan nanti pergi ke perkampungan daerah sekitar Harapan Indah ini. Di perkampungannya ya. Nanti temui ibu-ibu atau bapak-bapak tukang sayur yang menetap di situ. Bukan yang keliling-keliling, yang menetap aja. Yang terpercaya lah. Coba nanti tanyakan. Yang punya utang siapa saja orang sini. Nanti dia akan buka catatannya itu. Bu Wagiem 50.000 utangnya, Bu Tukiem 150.000, Pak Joyo utangnya 200.000. Ngutang apa coba? Ngutang sawi, kangkung, terasi, ikan asin. Untuk dimakan hari-hari, nanti bayar nunggu anaknya gajian atau nunggu suaminya gajian. Itu pun kalau gajian kadang. Orang tua-tua itu ngomong aja sama ibu itu, Bu saya tutup ini utangnya ibu-ibu ini, tapi cari yang amanah ya, kalau nggak amanah ditilep juga sama tukang sayurnya. Tutup ini 100.000 ke depan atau 200.000 ke depan, ibu ini kalau belanja nggak usah bayar, ini uang sudah. Itu solutif itu. Solutif itu. Melunasi utang orang-orang. Nggak banyak utangnya itu. Tanya sama tukang sayur itu aja. Tapi tukang sayur yang tempat itu ya. Siapa ibu sini yang punya utang? Solutif, menyempurnakan iman. Nah, ngatan nggih? Atau produktif tadi itu. Jadi monggo kalau Masjid Asyhada mau bikin Baitul Mal sehingga kedepannya bisa dipakai untuk membantu secara produktif dan atau solutif. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Nggih, monggo yang lain silakan. Kalau ada. Kalau enggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Untuk besok jam 11:30 nggih. Karena saya jam 11 baru selesai dari Al-Alif Duta Bumi insyaallah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita.